Bayangkan kamu hanya ingin belajar satu hal. Tapi begitu membuka internet, kamu disambut ratusan video, puluhan buku, dan ribuan pendapat yang saling bertentangan. Akhirnya bukannya mulai belajar, kamu malah sibuk memilih. Aku juga pernah mengalaminya. Dulu, waktu ingin mulai olahraga, aku sempat terjebak pada satu hal yang sebenarnya sangat sepele, yaitu sepatu. Waktu itu aku merasa belum bisa mulai sebelum punya sepatu olahraga. Padahal, di rumah sudah ada beberapa sepatu harian yang masih bisa kupakai untuk olahraga ringan. Tapi aku terus meyakinkan diri kalau memiliki sepatu olahraga akan membuatku lebih serius dan lebih berkomitmen. Saat itu aku berpikir, setelah memutuskan membeli sepatu, semuanya akan menjadi lebih mudah. Ternyata, justru disitulah masalah baru dimulai. Karena terbiasa belanja online, aku merasa punya akses untuk menemukan sepatu yang paling cocok. Akhirnya, aku menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk memilih. Aku menonton video ulasan, membaca komentar pembeli, mencari rekomendasi di media sosial, lalu membandingkan harga, model, dan berbagai merek. Semakin banyak informasi yang kutemukan, semakin sulit rasanya mengambil keputusan. Waktu yang seharusnya bisa kupakai untuk mulai olahraga, malah habis hanya untuk memilih sepatu. Saat itulah, aku mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa ya? Semakin banyak pilihan yang kita punya. Bukannya membuat kita lebih mudah memulai, justru membuat kita semakin ragu mengambil keputusan. Awalnya aku mengira masalahnya ada pada diriku. Aku merasa mungkin aku terlalu banyak berpikir, tapi setelah mencari tahu lebih jauh, ternyata banyak orang mengalami hal yang sama. Dan dari situlah, aku menemukan sebuah buku yang mengubah cara pandangku tentang pilihan. Judulnya The Paradox of Choice, karya Barry Schwartz. Menurut Barry Schwartz, semakin banyak pilihan yang kita miliki, belum tentu kita akan merasa lebih bebas atau lebih bahagia. Seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Pilihan yang terlalu banyak membuat kita lebih cemas dan lebih sulit merasa puas dengan apa yang sudah kita pilih. Di video ini, kita akan membahas kenapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan lebih tenang di tengah dunia yang menawarkan terlalu banyak pilihan. Kamu pernah menyadari nggak? Dulu, informasi yang kita terima jauh lebih terbatas. Mungkin hanya dari televisi, radio, koran, atau buku. Karena pilihannya masih terbatas, banyak orang menerima informasi yang hampir sama. Tapi sekarang semuanya berubah. Dalam beberapa detik saja, kita bisa mengakses ribuan informasi dari seluruh dunia. Dulu aku mengira itu adalah sebuah keuntungan, karena semakin banyak informasi, seharusnya semakin mudah juga kita mengambil keputusan. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak yang kulihat, semakin banyak rasa takut yang muncul. Mulai dari takut salah memilih, takut ketinggalan, dan takut menyesal karena ternyata masih ada pilihan yang lebih baik. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, semua ketakutan itu bahkan belum benar-benar terjadi. Aku hanya membayangkan kemungkinan terburuk sebelum benar-benar mencoba. Dari situlah, aku mulai belajar kembali soal caraku berpikir, daripada sibuk mencari pilihan yang paling sempurna. Kenapa tidak mulai dari langkah yang risikonya paling kecil dulu? Kalau ternyata aku menikmatinya, aku bisa meningkatkan komitmennya sedikit demi sedikit. Setidaknya, keputusan yang kuambil nanti berasal dari pengalaman, bukan dari ketakutan. Sama seperti cerita tentang sepatu tadi. Daripada langsung membeli sepatu olahraga, kenapa tidak memakai dulu sepatu yang sudah ada di rumah? Kalau setelah 3 bulan aku benar-benar konsisten berolahraga, barulah aku membeli sepatu yang memang sesuai dengan kebutuhanku. Mungkin seperti itulah arti self-reward yang sebenarnya. Bukan membeli sesuatu supaya mau memulai, melainkan memberi penghargaan setelah kita membuktikan komitmen. Saat itulah aku mulai sadar, selama ini aku terlalu sibuk memikirkan semua kemungkinan, sampai lupa benar-benar mengambil langkah pertama. Dan ternyata, apa yang kualami ini dijelaskan dengan sangat menarik oleh Barry Schwartz dalam The Paradox of Choice. Menurut Barry Schwartz, ketika kita dihadapkan pada terlalu banyak pilihan,
otak akan terus membandingkan setiap pilihan yang ada. Dan semakin banyak yang dibandingkan, semakin besar kemungkinan kita merasa keputusan yang kita ambil belum tentu yang terbaik. Di dalam buku ini, Barry Schwartz menjelaskan sebuah konsep yang menurutku sangat menarik. Beliau membagi cara orang mengambil keputusan menjadi 2 tipe. Yang pertama adalah maximizer, yaitu orang yang selalu ingin mendapatkan pilihan yang paling sempurna. Sekilas terdengar bagus, tapi tanpa sadar, keinginan untuk mendapatkan yang terbaik seringkali membuat proses memilih terasa sangat melelahkan. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Kita menghabiskan waktu, berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk memastikan pilihan kita benar-benar yang terbaik. Mulai dari membaca ulasan pembeli, menonton video review di YouTube, membandingkan harga dari satu toko ke toko lain. Belum lagi membuka marketplace yang berbeda, lalu mengecek situs resmi mereknya. Setelah semua itu dilakukan, anehnya kita tetap merasa belum yakin. Aku sendiri pernah berada di posisi itu. Banyak waktu dan fokusku habis hanya untuk mencari pilihan yang paling sempurna. Sampai akhirnya, aku lupa tujuan awalku. Aku ingin mulai olahraga, bukan melakukan riset seperti orang yang sedang mau membuka toko sepatu. Tipe yang kedua disebut satisficer, yaitu orang yang menetapkan standar yang cukup baik. Begitu menemukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhannya, mereka berhenti mencari. Disinilah aku mulai memahami bahwa pengalaman adalah data. Karena ketika kita sudah memahami kebutuhan kita sendiri, kita juga tahu standar apa yang sebenarnya sedang kita cari. Fokus kita bukan lagi mencari yang paling sempurna, melainkan mencari yang benar-benar kita butuhkan. Ada satu penelitian yang menurutku cukup menarik. Penelitian itu menunjukkan bahwa seorang maximizer seringkali memang mendapatkan hasil yang secara objektif lebih baik. Pilihannya mungkin lebih bagus, harganya mungkin lebih murah, atau kualitasnya memang sedikit lebih unggul. Tapi anehnya, mereka justru lebih mudah merasa kecewa. Karena setelah memilih, pikiran mereka masih terus bertanya, bagaimana kalau tadi aku memilih yang satunya? Jangan-jangan ada pilihan yang lebih baik. Sebaliknya, seorang satisficer justru lebih sering merasa puas. Bukan karena pilihannya selalu yang terbaik, melainkan karena setelah memilih, mereka berhenti membandingkan. Mereka menikmati keputusan yang sudah diambil. Dan mungkin disitulah letak kebebasan yang sebenarnya. Ada sebuah konsep dalam buku ini yang menurutku sering banget terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sadar atau tidak, konsep ini muncul setiap kali kita memilih sesuatu. Karena setelah memilih, biasanya selalu muncul kemungkinan yang lain, entah saat memilih barang, keahlian, atau bahkan pasangan. Aku ambil contoh soal keahlian. Coba ingat lagi, ketika kamu memilih sebuah keahlian, pernah nggak kamu merasa ragu dengan pilihanmu sendiri? Ada perasaan bahwa apa yang sedang kamu lakukan itu seolah salah. Misalnya, saat kamu baru mulai lari, kamu melihat orang-orang di sekitarmu sudah membahas pace, program latihan, sampai target waktu, sedangkan kamu belum tahu apa-apa. Yang kamu tahu cuma satu hal, lari. Dan itu pun masih pelan-pelan. Lalu mulai muncul pikiran, kenapa aku nggak langsung latihan seperti mereka ya? Padahal, kamu juga tahu kalau memaksakan diri justru akan jauh lebih melelahkan. Ujung-ujungnya malah berhenti, kapok, dan nggak mau lari lagi. Barry Schwartz menjelaskan bahwa semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin banyak juga kemungkinan yang kita bayangkan setelah mengambil keputusan. Akibatnya, kita bukan lagi menikmati proses yang sedang dijalani. Pikiran kita malah sibuk memikirkan pilihan lain yang tidak kita ambil. Sejak membaca buku ini, aku mulai belajar menerima satu kenyataan. Setiap keputusan pasti membuat kita kehilangan kesempatan yang lain. Dan itu bukan berarti keputusan kita salah. Karena tidak ada satu pilihan pun yang bisa memberikan semuanya sekaligus. Saat kita menerima kenyataan itu, kita mulai berhenti mengejar kehidupan yang sempurna. Kita mulai menikmati kehidupan yang benar-benar sedang kita jalani. Dan ternyata,
Rasa tenang seringkali datang bukan karena kita menemukan pilihan terbaik, melainkan karena kita berhenti terus-menerus membandingkan pilihan yang sudah kita tinggalkan. Setelah sampai di titik ini, aku belajar sesuatu yang cukup sederhana. Kebebasan memang penting, tapi kebebasan tanpa batasan juga bisa berubah menjadi beban yang baru. Karena pada dasarnya, setiap pilihan yang kita ambil selalu memiliki kemungkinan yang lain. Dan ketika kita hanya fokus pada kemungkinan terbaik, kita bisa lupa menikmati kenyataan yang sudah ada di depan mata. Mungkin hari ini kamu sedang bingung memilih pekerjaan, hubungan, atau jalan hidup. Coba tanyakan satu hal pada dirimu. Apakah aku benar-benar membutuhkan pilihan yang paling sempurna? Atau sebenarnya aku hanya membutuhkan pilihan yang cukup baik untuk mulai melangkah? Karena hidup tidak berubah saat kita menemukan pilihan yang sempurna. Hidup berubah ketika kita berani mengambil keputusan, lalu memberikan yang terbaik pada keputusan itu. Kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada orang yang mungkin sedang terlalu lelah karena kebanyakan pilihan. Kalau kamu ingin membaca bukunya secara lengkap, kamu bisa cek link yang ada di deskripsi. Sampai bertemu di pembahasan buku berikutnya. Semoga setiap halaman yang kita pelajari bisa membuat hidup kita menjadi sedikit lebih sederhana, lebih tenang, dan tentu saja lebih bahagia.